Andi Rewa menjawab dengan tenang. Karena kau tidak memenuhi syarat pembelian tambahan, maka kau kehilangan kepesertaanmu dalam lelang jamu regenerasi ini. Bernard Arnault seketika membeku seperti patung. Pembelian tambahan? Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar dan berteriak. Ini pertama kalinya aku dengar ada lelang yang mewajibkan pembelian tambahan. Ini konyol sekali. Andi Rewa tersenyum. Untuk membeli tas di butikmu saja, harus membeli barang lain dulu. Lalu kenapa di tempat kami, untuk membeli jamu regenerasi, tidak boleh ada syarat pembelian tambahan? Sambil berbicara, Andi Rewa mengeluarkan selembar bukti pembelian dan menyeringai. Ayo, lihat ini. Aku membeli satu tas seharga 20 juta di butik kalian. Harus memakai syarat membeli barang tambahan 30 juta. Dan barang tambahannya itu bahkan sudah bertahun-tahun tidak laku dan penuh debu. Bos kami pun belajar dari strategimu, Tuan Bernard. Bernard Arnault menatap bukti pembelian itu dan raut wajahnya seketika lebih pahit dari empedu. Syarat pembelian tambahan memang sudah menjadi aturan tak tertulis di industri barang mewah, dan Bernard Arnault pun sudah lama paham betul. Bahkan dia sudah menghasilkan banyak uang dari strategi ini. Tapi dia tidak menyangka hari ini dia malah dipermainkan dengan aturan yang dia buat sendiri. Terlebih, daftar pembelian yang diperlihatkan Andi Rewa jelas-jelas sangat menjengkelkan. Sebuah tas yang harganya 20 juta harus membeli barang tambahan senilai 30 juta. Lebih mahal daripada harga barang utamanya. Benar-benar tidak masuk akal. Maka dia pun berkata dengan canggung, Itu setahuku, biasanya syarat pembelian tambahan hanya seperempat dari harga tas. Aku juga tidak tahu kenapa toko itu memaksa sampai 30 juta. Mungkin itu kebijakan cabang toko saja. Andi Rewa mengangkat tangannya dan berkata santai, kau tidak perlu banyak alasan. Sekarang bos kami memberimu dua pilihan. Kalau kau masih ingin ikut lelang jamu regenerasi, kau harus menyelesaikan pembelian tambahan. Kalau tidak, kami akan membantu proses refund dan check outmu sekarang juga. Semua biaya yang sudah kau bayarkan akan dikembalikan tanpa potongan. Bernard Arnault buru-buru berkata, hanya industri barang mewah yang punya aturan pembelian tambahan. Dan itu pun sebagai solusi darurat. Banyak harga produk bukan kami yang menaikkannya, tapi para spekulan luar. Karena produksinya terbatas, maka kami harus siasati dengan pembelian tambahan. Itu hal yang wajar. Andi Rewa tersenyum dan bertanya, oh ya? Kalau tas di butikmu saja dianggap layak memberlakukan pembelian tambahan, lalu bagaimana dengan jamu regenerasi kami? Hanya ada 2 saset untuk 200 miliarder top dunia. Bukankah itu jauh lebih langka daripada tas di butikmu? Bernard Arnault langsung tidak bisa berkata-kata. Kalau berdasarkan logika bahwa barang langka harus disertai pembelian tambahan, maka memang masuk akal jika ingin ikut lelang jamu regenerasi, harus ada pembelian barang lain sebagai syaratnya. Bernard Arnault benar-benar tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Saat dia kebingungan dan wajahnya semakin suram, tiba-tiba sang kepala pelayan di sampingnya angkat bicara. Tuan, jamu regenerasimu memang sangat berharga dan itu benar. Tapi ini adalah acara lelang. Kalau ramuan itu punya harga tetap, lalu kau meminta pembeli membeli barang lain sebagai syarat, kami masih bisa terima. Tapi ini acara lelang. Siapa yang memberi harga tertinggi yang akan mendapatkannya? Kenapa masih harus dipaksa membeli barang tambahan? Bernard Arnault langsung tersadar setelah mendengarnya. Dia menepuk pahanya dan berseru, benar juga. Ini kan lelang. Mana ada acara lelang yang mewajibkan pembelian tambahan segala? Andi Rewa mencibir dan berkata sambil tersenyum, kau terlalu polos. Aku tidak sedang memintamu membeli barang tambahan untuk jamu regenerasinya. Karena ramuan itu belum tentu bisa kau dapat. Aku memintamu membeli barang sebagai syarat untuk ikut lelangnya.
Kalau kau sudah memenuhi standar pembelian kami, baru boleh ikut lelang. Kalau tidak, mohon maaf, silakan keluar lewat pintu kanan." Ekspresi Bernard Arnault langsung berubah menjadi sangat jelek. Dia berseru, "Kalian ini seperti perampok." Andi Rewa membalas, "Kami merampas apa darimu? Ini murni prinsip suka sama suka. Aturannya juga sama seperti di tokomu. Kalau mau dapat barang langka, ya harus membeli barang lain dulu. Kalau mau beli silakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Apanya yang dirampok?" Lalu dengan suara dingin Andi Rewa menambahkan, "Aturannya sudah aku jelaskan dengan sangat jelas. Sekarang aku beri waktu 2 menit untuk kau pertimbangkan. Kalau tetap menolak membeli, aku akan meminta petugas keamanan untuk membantumu check out dan mengantar ke bandara." Baru saat itu Bernard Arnault sadar, dirinya memang sedang dijadikan sasaran. Ini semua pembalasan dari Andi dan pihak di balik lelang jamu regenerasi sebagai bentuk sindiran atas sistem pembelian tambahan di tokonya sendiri. Tapi dia tidak bisa membantah karena di toko-tokonya sendiri aturan seperti itu memang berlaku. Selama barang itu tergolong hot item, pasti harus ada pembelian tambahan. Tanpa aturan itu, mana mungkin dia bisa menjadi orang terkaya di dunia meski hanya sementara. Dengan rasa kesal dia menunjuk ke replika cangkir teh perunggu dari plastik dan berkata putus asa, "Kalau aku beli ini, urusannya selesai bukan?" Andi Rewa menggeleng, "Mana bisa sesimpel itu? Kau tidak lihat aku membawa 1 karung barang?" Lalu Andi Rewa menunjuk ke sebuah benda berbentuk batu amber palsu dan berkata, "Lihat ini. Batu amber dari zaman kapur. Ada kalajengking besar terjebak di dalamnya. Ini sangat langka. Aku jual 80 juta. Tidak mahal bukan?" Bernard Arnault hampir meledak. Dia berteriak, "Itu palsu. Anak umur 3 tahun pun bisa tahu kalau itu palsu." Andi Rewa tetap santai dan bertanya, "Memangnya kenapa kalau palsu? Palsu bukan berarti tidak bisa dijual kepadamu bukan?" Bernard Arnault hampir pingsan karena stres. Dia mengeluh, "Katakan saja berapa uang tambahan yang harus kubayar agar kalian puas." Andi Rewa berpura-pura kesal dan berkata, "Hei, kalimatmu itu menyakitkan. Kami ini berdagang secara jujur dan terbuka. Prinsipnya suka sama suka. Kau harus benar-benar bersedia dan tidak menyesal, baru aku jual." Bernard Arnault menyerah dan berkata, "Baik, aku salah bicara. Begini saja. Tolong katakan langsung, aku harus membeli barang senilai berapa agar semua ini selesai." Andi Rewa tersenyum dan menoleh ke Johnny. "Johnny, apalagi barang bagus yang kau punya? Cepat, kenalkan ke Tuan Bernard." Johnny yang biasa menipu orang di jalan pun sampai bingung dengan permainan Andi yang terlalu gila ini. Dia gugup, tidak tahu harus memulai dari mana. Andi Rewa menggeleng kesal. Lalu dia mengambil sebuah benda putih berbentuk persegi dan bertanya, "Johnny, ini apa?" Johnny dengan canggung menjawab, Itu. Andi Rewa langsung membentaknya, "Jangan itu saja, katakan dengan lantang, apa itu?" Johnny dengan nekat menjawab, Itu stempel peninggalan negara." "Hebat." Andi Rewa angkat jempol dan langsung berkata kepada Bernard Arnault, "Tuan Bernard, kau dengar tadi, ini adalah segel warisan negara. Ini salah satu artefak paling penting dalam sejarah kami. Nilainya sangat tinggi, setidaknya 300 juta. Lalu Andi Rewa menambahkan, "Jangan lihat dari harganya, potensi naiknya besar. Mungkin 2 tahun lagi bisa 2 kali lipat. Dan mungkin kami akan beli kembali dengan harga lebih tinggi." Setelah itu, dia buru-buru menambahkan, "Tentu saja aku bilang mungkin, karena kami tidak menjamin akan membelinya kembali." Dia juga berkata, "Dan satu hal lagi, ini merupakan barang legenda. Jadi, kebenarannya tidak bisa dipastikan. Maka dari itu, kami tidak bisa menjamin keasliannya." Bernard Arnault tertawa getir dan bertanya, "Kau bisa cari untung dariku?"
Tapi tidak perlu menghina kecerdasanku sampai seperti ini, bukan? Andi Rewa dengan sangat serius menjawab. Kenapa kau bisa berkata begitu? Kami ini berdagang berdasarkan integritas. Kalau mau menjual barang harus dijelaskan dengan jelas. Kalau tidak, nanti ada konflik. Kau rugi, kami pun rugi. Kau harus benar-benar yakin barang ini bagus dan rela membeli tanpa penyesalan, baru kami mau menjualnya. Bernard Arnault benar-benar hancur secara mental. Dia akhirnya paham permainan Andi. Andi Rewa bukan hanya ingin menjual sampah dengan harga luar biasa mahal. Andi Rewa bahkan menuntut pembeliannya harus rela dan senang hati mengaku percaya barang itu asli. Artinya, tidak bisa komplain atau menuntut balik di kemudian hari. Dengan marah dia berkata, apakah ini memang cara bos kalian berbisnis? Kalau ini hanya untuk balas dendam karena kebijakan tokoku, aku bisa maklum. Tapi apa iya kalian mau aku membeli barang sampai ratusan juta? Dan ini semua palsu. Di tokoku, walau ada sistem pembelian tambahan, kami tidak pernah menjual barang palsu. Wajah Andi Rewa langsung berubah muram. Dia mengambil stempel itu dan menyodorkannya ke pelukan Joni sambil berkata, Joni, kalau orang asing ini tidak percaya barang kita asli, ya sudah. Jangan dijual kepadanya. Bungkus semua, kita pergi. Bernard Arnault tertegun. Dia tidak menyangka setelah semua itu, malah Andi Rewa sendiri yang marah dan ingin pergi. Saat dia masih linglung, Andi Rewa langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ibnu Komar. Ibnu Komar, yang memang sudah bersiap, langsung menjawab. Begitu tersambung, Andi Rewa berkata, Tuan Ibnu Komar, tamu nomor 016 menolak pembelian tambahan. Tolong minta tim keamanan untuk membantu mengeluarkan mereka dan memberi kesempatan kepada peserta cadangan pertama untuk menggantikan posisinya. Bernard Arnault benar-benar tidak menyangka kalau Andi Rewa bisa berubah sikap secepat membalikkan telapak tangan. Dia sama sekali tidak berani main-main dengan kualifikasi untuk mengikuti lelang itu. Meskipun dia memiliki kekayaan lebih dari 10 triliun, semua itu tidak ada artinya kalau dia sampai kehilangan nyawanya. Jadi dalam sekejap, nyalinya langsung ciut dan dia buru-buru memasang wajah penuh permohonan sambil memohon dengan nada rendah hati. Tuan, mohon jangan marah dulu. Semuanya bisa dibicarakan. Tolong sampaikan pada Tuan Ibnu Komar kalau aku bersedia melakukan pembelian tambahan. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menunjuk ke stempel palsu di pelukan Joni. Lalu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan membeli stempel itu. Andi Rewa terkekeh ringan dan berkata, kalau kau hanya membeli satu stempel, sepertinya masih belum cukup. Jantung Bernard Arnault berdebar kencang. Dia mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan suara gemetar, lalu, kalian masih ingin aku membeli apa? Sambil berkata begitu, matanya melirik ke tas besar milik Joni yang penuh dengan barang palsu. Dia buru-buru menambahkan, kalau begitu, aku beli juga cangkir teh perunggu tadi. Sekarang sudah cukup bukan? Andi Rewa menggeleng pelan, lalu mengeluarkan daftar pembelian tambahan yang dibuatnya siang tadi di toko dan berkata, lihat sendiri, bos kami di toko kalian membeli bermacam-macam barang. Besar dan kecil ada puluhan jenis. Sekarang kau hanya membeli 2 barang dari kami. Rasanya tidak adil, bukan? Bernard Arnault spontan berkata, tapi daftar kalian itu totalnya hanya 30 juta. Sedangkan stempel itu saja nilainya 300 juta. Itu sudah berkali-kali lipat. Kalau kalian mau balas dendam, tidak perlu seganas ini, bukan? Andi Rewa dengan serius menjawab, kita semua pengusaha yang dijunjung tinggi itu timbal balik. Kalau kau bersikeras mengatakan ini pembalasan, itu sudah salah paham. Aku sudah mengatakan kami tidak pernah memaksa orang membeli. Kalau kau tidak suka, kita tidak perlu melanjutkan transaksi ini. Bernard Arnault benar-benar ketakutan. Dia sadar sekarang ini urusan beberapa ratus juta masih tergolong kecil. Yang paling mengerikan adalah kalau nanti di lelang dia berhasil menawar dan mendapatkan jamu regenerasi
dengan harga lebih dari 10 miliar, lalu tiba-tiba disuruh belanja tambahan di tempat yang sama. Itu bisa menjadi angka astronomis yang membuat bangkrut. Karena itu, dia buru-buru membungkuk sambil merapatkan tangan ke arah Andi dan berkata, "Aku minta maaf, semua ini salahku. Tuan, semua ini karena aku salah bicara tadi. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Mohon katakan saja, aku harus membeli barang apa saja dan seberapa banyak. Selama masih dalam batas kemampuanku, aku akan membeli semuanya tanpa banyak bicara." Kemudian dia menambahkan dengan nada memohon, "Dan tolong sampaikan pada bos kalian, kalau aku menyampaikan permintaan maafku yang paling tulus. Mulai sekarang, setiap brand di bawah perusahaanku, setiap produk baru yang diluncurkan, aku akan siapkan 2 set untuk bos kalian. Bahkan kalau satu model punya puluhan warna, aku akan kirim 2 dari masing-masing warna. Aku hanya meminta beliau berbaik hati dan biarkan aku lewat kali ini." Andi Rewa menanggapi dengan tenang, "Urusan masa depan nanti saja dibicarakan. Sekarang kita fokus dulu mengenai pembelian tambahan ini." Sambil berkata begitu, dia memberi isyarat kepada Johnny dan berkata, "Johnny, ambilkan stempel dan cangkir perunggu itu untuk Tuan Bernard." "Siap." Johnny langsung mengangguk dengan penuh semangat, lalu dengan sigap dia mengeluarkan 2 barang palsu itu dan menaruhnya di atas meja. Andi Rewa kemudian berkata lagi, "Lihat lagi di dalam tasmu, masih ada barang bagus apa? Pilihkan beberapa untuk Tuan Bernard." Johnny buru-buru membuka tas besarnya. Dia menggeledah sebentar, lalu mengeluarkan sebuah gulungan lukisan dan menyerahkannya kepada Andi sambil berkata, "Tuan Andi, ini adalah barang bagus, silakan kau lihat sendiri." Andi Rewa menerima gulungan itu dan langsung merasakan kalau kertasnya adalah kertas buatan baru yang sengaja dibuat terlihat kuno. Jelas lukisan ini adalah lukisan modern. Saat dia membuka gulungan itu perlahan dan melihat isinya secara utuh, dia langsung terkejut. Ini ternyata lukisan klasik dunia, Mona Lisa, tapi dengan gaya kearifan lokal. Bernard Arnault nyaris ingin mati saking frustrasinya. Menurutnya ini bukan sekedar penghinaan terhadap intelijensi, tetapi sudah keterlaluan. Andi pun tertegun. Dia menatap Johnny dengan ekspresi tidak percaya. Dia kemudian memberi isyarat dengan tatapan matanya seolah berkata, "Barang rusak begini, bagaimana aku bisa menjualnya? Kau saja yang mengurusnya." Meski tadi Johnny sempat gemetar karena angka-angka fantastis yang dilontarkan Andi Rewa, tetapi dia sudah bertahun-tahun menjadi penipu kawakan di pasar barang antik. Instingnya kuat dan dia segera beradaptasi dengan pola permainan ini. Maka sambil tertawa kecil, dia langsung berkata kepada Tuan Bernard Arnault, "Tuan Bernard, lukisan ini bisa dibilang cukup untuk mengguncang seluruh dunia seni lukis timur dan modern. Di bagian barat." Ia mulai bercerita dengan gaya tenang. "Semua orang tahu bahwa Mona Lisa dilukis oleh Da Vinci sekitar tahun 1500-an. Tapi aku beritahu kepadamu, lukisan itu bukan karya orisinil Da Vinci. Aslinya lukisan tersebut dilukis oleh seorang pelukis besar kami di zaman kuno." Belum selesai bicara, dia menunjuk lukisan di tangan Andi dan berkata serius, "Itu lukisannya. Sementara yang dilukis Da Vinci itu cuma hasil jiplakan dari lukisan ini. Bisa dibilang tiruan versi barat." Bernard Arnault hampir menangis dan berkata spontan, "Mana mungkin? Da Vinci adalah maestro favoritku. Mona Lisa itu mahakarya dunia. Mana mungkin dia menjiplak?" Johnny tetap tenang dan berkata, "Nah, ini yang aku sebut sebagai keterbatasan pengetahuan. Aku beritahu kepadamu, lukisan ini selesai dibuat sekitar akhir tahun 1275. 200 tahun lebih awal dari Da Vinci. Jadi siapa yang menjiplak siapa? Bukankah itu sudah jelas?" Bernard Arnault mulai kesal. "Itu tidak mungkin. Lihat saja. Wanita di dalam lukisan ini jelas berwajah Eropa.
Mana mungkin ada wanita seperti itu di negeri ini zaman dulu. Itu sudah kesalahan besar. Johnny tetap santai. Dia tersenyum lalu menjelaskan teorinya yang sungguh tidak masuk di akal, rumit dan berliku-liku. Bernard Arnault memandang Johnny yang tampak begitu serius. Sesaat dia hampir saja berhasil terhipnotis oleh cerita Johnny. Dia menatap Johnny, lalu melihat lukisan Mona Lisa di tangan Andi, lalu kembali menatap Johnny beberapa kali. Otaknya pun mulai sedikit linglung. Andi Rewa tahu bahwa Johnny sedang mengarang cerita, tapi dia benar-benar tidak menyangka kalau Johnny bisa menciptakan kisah yang begitu rumit dan berliku-liku. Di dalam hati, dia tidak merasa sedikit kagum. Tidak bisa dipungkiri, kemampuan omong kosong Johnny memang kelas 1. Namun, Bernard Arnault segera sadar kembali dan tahu bahwa semua itu hanyalah karangan Johnny. Tidak usah dibahas apakah ceritanya mungkin benar atau tidak. Dari benda sebelumnya, yaitu cangkir teh perunggu dari plastik yang diklaim sebagai perunggu kuno saja, sudah bisa dilihat. Kedua orang ini hanya ingin menjebaknya untuk menguras uangnya dan jelas tidak akan memberinya keuntungan sedikit pun. Jadi dia pun melihat ke arah Johnny dan berkata dengan wajah penuh derita, "Saudara, aku akui kemampuan bicaramu sungguh luar biasa. Untuk hal ini, aku tidak mau berkomentar lagi." Setelah itu dia menoleh ke arah Andi dan berkata, "Tuan, tolong sebutkan harga lukisan ini." Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan serius, "Lukisan Mona Lisa yang dituduh menjiplak ini sekarang dipajang di Louvre, Prancis. Meskipun tidak mungkin dilelang, aku perkirakan kalau sampai dijual, harganya minimal bisa mencapai $1 miliar Amerika Serikat." Begitu mendengarnya, jantung Bernard Arnault langsung berdegup kencang. Di dalam hati dia mengumpat, "Kalau sampah ini berani dihargai setinggi itu, lebih baik aku tidak ikut lelang jamu regenerasi ini daripada menerima sistem pembelian tambahan semacam ini." Namun Andi Rewa tersenyum sambil berkata, "Tapi lukisan di tanganku ini, biar saja kau dapat harga murah. Lukisan ini ditambah stempel tadi dan cangkir teh perunggu itu, kita paketkan saja jadi satu. 200 juta dan semuanya jadi milikmu." Bernard Arnault ternganga mendengarnya. 200 juta. Dia tidak bisa memahami orang macam apa yang bisa sejahat ini. 3 barang rongsokan, tapi berani-beraninya ditawarkan dengan harga 200 juta. Spontan dia berkata, 200 juta itu terlalu keterlaluan. Beberapa puluh juta atau bahkan 100 juta saja, bukankah sudah lebih dari cukup untuk menutupi kerugian 30 juta akibat sistem pembelian tambahan? Kalau kalian sampai meminta pembelian tambahan 200 juta, itu sudah beberapa kali lipatnya. Sambil menggertakkan gigi dia melanjutkan, "Kalau kalian sekejam ini, lebih baik aku mundur dari lelang kali ini. Aku tidak akan menerima persyaratan semacam ini." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Tidak masalah. Lelang jamu regenerasi banyak pesertanya. Ada atau tidaknya kau tidak membuat perbedaan. Sama seperti toko-toko mewahmu, selalu saja ada orang kaya yang berebut membeli produk dengan pembelian tambahan. Mereka tidak mau membayar ekstra. Silakan pergi saja. Pasti kalian juga tidak akan peduli." Kemudian Andi Rewa menambahkan, "Tuan Bernard, aku harus mengingatkanmu. Kalau kali ini kau menolak pembelian tambahan dan mundur dari lelang, maka kau akan dilarang ikut semua lelang jamu regenerasi selamanya. Pertimbangkan itu baik-baik." Begitu mendengarnya, Bernard Arnault langsung merasa takut dan buru-buru berkata, "Tuan, meskipun harus membeli barang tambahan, tapi tidak perlu langsung meminta 200 juta bukan? Bisa tidak dikurangi sedikit?" Andi Rewa memandangnya dengan dingin dan berkata, "Maaf Tuan Bernard, tidak ada ruang untuk tawar-menawar di sini. Kau punya ratusan toko mewah di seluruh dunia. Berapa banyak uang yang kau keruk tiap tahun lewat sistem pembelian tambahan ini? Mungkin 1 miliar pun masih terlalu sedikit. Sekarang diminta mengeluarkan 200 juta saja, kau langsung tidak rela. Kalau begitu,
Lebih baik kau tidak usah ikut lelang ini. Simpan saja uangmu dan kembali ke Prancis. Meskipun hati Bernard Arnault penuh kemarahan, tetapi di dalam hatinya dia sudah pasrah. Dirinya sendiri adalah pelopor sistem pembelian tambahan dan menghasilkan uang yang sangat banyak hanya dengan trik ini. Dia sangat paham alasan pebisnis bisa meminta pelanggan melakukan pembelian tambahan adalah karena mereka yakin dengan produknya. Begitu tahu konsumen sangat menginginkan produknya, mereka pun punya cukup alasan untuk memaksa pelanggan melakukan pembelian tambahan. Sekarang dia sangat menginginkan jamu regenerasi. Jadi, ketika diminta melakukan pembelian tambahan, dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menyetujui. Karena dalam hidup ini, semuanya ada harga yang harus dibayar. Akhirnya dia pun mengangguk dan berkata kepada Andi Rewa, "Baik, 200 juta pun tidak masalah." Andi Rewa mengangguk puas dan berkata dengan datar, "Nanti, Direktur Ibnu Komar dari JX Marion akan memberimu rekening perusahaan. Silakan langsung perintahkan bagian keuanganmu untuk mentransfer dananya." Bernard Arnault mengangguk lesu. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Baik, aku akan segera urus transfernya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Bernard, lain kali dalam berbisnis bersikaplah lebih beretika. Harga suatu barang jual saja sesuai harganya. Jangan selalu mengandalkan marketing, kelangkaan, dan sistem pembelian tambahan untuk meraup untung lebih. Perbuatan tidak bermoral seperti itu akan merusak karma dan berdampak buruk bagi anak cucu." Bernard Arnault tidak puas dan balas bertanya, "Kalian juga melakukan hal yang sama, bukan?" Andi Rewa tersenyum. "Bos kami sudah mengatakan kalau uang pembelian tambahan ini setelah ditransfer ke rekening JX Marion tidak akan diambil sepeser pun dan akan sepenuhnya disumbangkan untuk program peningkatan gizi bagi pelajar di pedesaan yang masih dalam usia wajib belajar. Jadi, berbeda denganmu. Apa yang bos kami lakukan adalah amal, sedangkan kau melakukan pemerasan. Dalam istilah klasik kami, ini disebut merampok yang kaya untuk membantu yang miskin." Melihat Bernard Arnault akhirnya mau mengeluarkan uang dan mengalah, Andi Rewa pun tersenyum puas dan berkata, "Tuan Bernard, soal pembelian tambahan sudah cukup sampai di sini dulu. Tapi bos kami masih punya satu permintaan lagi untukmu." Andi Rewa berkata dengan datar, "Daftar pembelian tambahan yang kami tunjukkan tadi, kau harus merahasiakannya dan tidak boleh menyebarkannya kepada siapapun." Bernard langsung mengangguk, "Tentu saja, aku tidak akan membocorkannya keluar." Andi Rewa tersenyum tipis lalu berkata, "Bagus. Oh iya, masih ada satu hal lagi." Bernard cepat-cepat berkata, "Silakan saja, aku siap membantu." Andi Rewa berkata santai, "Bos kami tidak terlalu suka dengan tokomu yang di Makassar. Jadi beliau ingin kau segera menutupnya. Semua staf yang ada di dalamnya dipecat. Satu pun jangan ada yang tersisa. Terutama yang mendapatkan komisi dari pembelian tambahan, jangan beri mereka sepeser pun." Sebenarnya Bernard sudah muak dengan toko tersebut. Jadi mendengar permintaan itu justru membuatnya sangat lega. Dia pun menjawab tanpa ragu, "Tenang saja, hari ini juga toko itu akan aku tutup dan semua orang di dalamnya aku usir." Andi Rewa mengangguk puas dan tersenyum. "Bagus. Kalau begitu, terima saja barang antik bernilai tinggi ini. Kami pamit dulu." Selesai bicara, Andi Rewa langsung menyerahkan ketiga barang itu ke pelukan Bernard, lalu pergi bersama Johnny meninggalkan Presiden Suite. Begitu keluar dari kamar, Johnny langsung menghela nafas panjang lalu berkata, "Tuan Andi, kau benar-benar luar biasa. Barang-barang rongsokan itu, kalau aku taruh di jalanan pasar barang antik, harganya paling tinggi, hanya 200.000, tapi kau bisa menjualnya ke orang tua tadi
sampai 200 juta. Itu untungnya jutaan kali lipat